warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan izinnya, atas segala limpahan kebaikan yang senantiasa tercurah kepada kita sampai detik ini. Di penghujung bulan Ramadan yang mulia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memulai aktivitas kita di pagi ini dengan ibadah-ibadah yang dicontohkan, ibadah-ibadah yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semua kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur insyaallah. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini seperti biasa ya, walaupun jadwalnya diundurkan karena ada sesuatu hal, kita akan lanjutkan kembali sharing kita tentang Sirah Nabawiyah ya. Tadinya ingin melakukan refleksi terhadap Sirah Nabawiyah dalam konteks Ramadan begitu ya. Tapi hanya karena disebabkan setelah dilihat itu sudah pernah disampaikan dalam beberapa kesempatan sebelumnya, dan kita lanjutkan saja pembahasan atau sharing Sirah Nabawiyah. Dan yang akan diangkat pada kesempatan pagi ini, subuh ini adalah tentang haditsul ifki, yaitu terjadinya fitnah yang luar biasa ya terhadap keluarga Nabi, yaitu cerita bohong ya kaitan dengan Siti Aisyah ya, istrinya. Nah, jadi sekalian, ini satu bentuk dalam tanda kutip ya penyiksaan tersendiri ya kepada Nabi dan keluarganya ya. Dari sekian banyak bentuk intimidasi, penyiksaan dan lain-lainnya yang sudah Nabi terima dan yang sudah Nabi prediksi, hanya inilah yang kemudian di luar prediksinya gitu ya, bahwa terjadi juga satu bentuk penyiksaan lain ya kepada beliau dan keluarganya dengan munculnya fitnah yang sangat luar biasa ya, dan itu menimpa istrinya ya, Siti Aisyah. Ini dikisahkan ketika setelah perang Bani Muttalib ya, setelah Nabi memerintahkan seluruh pasukannya meninggalkan medan perang, dan tidak seperti biasanya ya, karena Nabi melakukan kepulangan dari perang itu di malam hari. Biasanya di pagi hari atau di siang hari ya, tapi saat ini beliau meminta seluruh pasukannya untuk meninggalkan medan perang di malam hari. Nah, ketika pasukan sudah beres-beres ya, sudah mempersiapkan kepulangan, istrinya itu ada keperluan ya, hajat, kemudian setelah itu dia kembali ya. Nah, tapi ada sesuatu yang dirasa hilang, itu kalungnya. Diperiksalah kalungnya, akhirnya dia harus kembali lagi ke tempat di mana dia bermula. Setelah ditemukan kalungnya, dia kembali ke tempat asalnya, dan sudah tidak ada lagi pasukan yang ada di tempat itu ya, termasuk yang senantiasa membawa beliau, yang menggunakan haudaj ya, jadi semacam tenda kecil yang di atas punggung unta, itu pun sudah tidak ada ya. Tinggal beliau saja sendirian
dan kemudian beliau mencoba untuk berpikir bahwa nanti juga pasti akan ada yang datang, ya. Seiring mungkin ada keganjilan di haudajnya atau yang lainnya, akhirnya pasukan kembali lagi. Akhirnya Siti Aisyah ya berdiam, ya, berbaring di tempat semula, ya, sebelum berangkat dengan pasukannya, dan ternyata tidak ada pasukan atau tidak ada pengawal yang kembali, ya, kecuali satu orang yang bernama Sofwan bin Mu'addol, ya. Dialah yang kemudian menjadi pasukan sweeping, ya, pasukan terakhir untuk menyisir apakah masih ada tersisa pasukan atau yang lainnya. Dan ditakdirkan beliaulah yang kemudian menemukan Siti Aisyah sedang berbaring, ya. Dan dari kejauhan Sofwan ini sudah tahu bahwa itu adalah istri Nabi. Karena saat itu yang sudah menggunakan hijab, ya, atau kerudung secara sempurna itu hanyalah istri-istri Nabi, ya. Sampai kemudian beliau mendapati Siti Aisyah dan cukup dengan mengatakan innalillahi wa inna rajiun, istri Nabi. Sudah sampai itu saja dan didengar oleh Siti Aisyah. Kemudian Sofwan itu membawakan unta ke depan beliau. Untanya kemudian disuruh duduk dan Siti Aisyah kemudian naik, ya, ke punggung unta sampai kemudian membawanya ke tempat di mana pasukan sudah berkumpul. Nah, disitulah asal muasal, ya, terhembusnya berita bohong, fitnah yang sangat luar biasa, dan itu semua tidak lain dan tidak bukan adalah perbuatan dari seorang munafikun, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, dialah yang kemudian pertama kali menghembuskan isu itu sampai kemudian merebak, ya, di kalangan muslimin, kemudian juga masuk ke kota Madinah. Tapi informasi itu tidak diketahui oleh Siti Aisyah, ya. Karena setelah beliau kembali ke Madinah, beliau kemudian sakit selama 1 bulan, tidak keluar rumah selama itu, dan beliau tidak mengetahui apa yang terjadi di sekitaran Madinah saat itu, ya. Sampai kemudian di akhir masa kesembuhannya, beliau kemudian keluar untuk satu urusan dengan pembantunya, dan tanpa sengaja si pembantunya ini naon bahasa orang titajong gitunya. Itulah pokoknya dia titajong lah gitu, Pak, ya. Tersandung titajong, kemudian langsung secara refleks dari mulut si pembantu ini muncul kalimat calakalah si mat'oh, ya. Nah, itu ruas, ya. Siti Aisyah kemudian kaget. Kenapa kamu bilang seperti itu? Tidak baik, ya, kamu mencela atau kemudian menghina orang dengan seperti itu. Loh, memang Anda tidak tahu apa yang terjadi saat ini? Loh, memang apa yang terjadi? Barulah diceritakan bahwa ketika Siti Aisyah ketinggalan pasukan, diceritakan sampai kemudian merebak fitnah itu, barulah di situ Siti Aisyah sadar, ya, bahwa ada satu kejadian yang menimpa dirinya yang dia tidak tahu, ya, dan baru saat itulah beliau mengetahui. Tapi memang beliau merasakan ada keanehan dengan Nabi, ya, ada keanehan dengan suaminya, bahwa Nabi setelah pulang dari perang itu tidak seperti biasanya, ya. Tidak ada kemesraan, tidak ada sapaan yang selama ini dirindukan dan yang lainnya. Sempat kemudian terpikir, ada apa dengan suamiku saat itu, ya, ada apa kemudian dengan Rasulullah, kenapa sikapnya menjadi berubah saat itu. Barulah beliau mengetahui bahwa sudah terjadi satu kabar bohong, ya, yang tersebar yang kemudian menimpa beliau. Nah, dari situlah kemudian baru Siti Aisyah merasakan satu beban yang luar biasa, ya, penderitaan yang sangat berat, dan tentunya itu pasti dirasakan, ya, oleh setiap manusia, apalagi yang berkategori perempuan, berstatus perempuan, ya. Barangkali ini sangat luar biasa berita ini, ya, sampai kemudian secara mental, secara psikologis beliau mengalami gangguan yang luar biasa, ngedrop lah dan yang lainnya.
Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi ya dalam hal ini, tentu Nabi sebagai suaminya juga sebagai pembina upah saat itu ya, apalagi langsung berhubungan dengan keluarganya, tentunya melakukan beberapa langkah-langkah klarifikasi. Karena Bapak sekalian, Nabi juga tidak tahu kebenarannya ya, bahwa apa yang terjadi dengan istrinya itu betul atau tidak, Nabi juga tidak tahu ya. Nah, sehingga beliau mencoba untuk mencari tahu, menguatkan semuanya, dan qadarullahnya ayat yang ditunggu jawaban Allah atas peristiwa ini tidak datang serta-merta ya. Tidak kemudian sehari setelah kejadian langsung datang wahyu dan segala macam. Ini cukup lama, 1 bulan. Nabi dengan Siti Aisyah dengan kaum muslimin menunggu sampai 1 bulan datangnya informasi atau ayat atau wahyu dari Allah yang memberikan kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Nah, selama masa itulah kemudian Nabi mengkonfirmasi ya, Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat, menanyakan satu persatu, bagaimana pendapat kalian tentang Siti Aisyah? Mereka mengatakan bahwa istri Anda adalah berasal dari orang-orang yang baik ya. Dan mereka akan siap dengan segala konsekuensinya gitu ya. Walaupun ada juga yang berpendapat ya lain-lainnya, tapi kecenderungannya menyatakan bahwa Siti Aisyah adalah orang yang baik. Nah, kemudian juga Nabi melakukan konfirmasi ke pembantunya ya, Barirah namanya, mengkonfirmasi tentang bagaimana Siti Aisyah selama ini menurut kamu, yang senantiasa ada di samping kamu ya, mengawal dan segala macamnya. Dia pun mengatakan bahwa Siti Aisyah adalah orang yang baik-baik saja. Nah, termasuk juga Nabi mengumpulkan sahabat Aus, Khazraj, Al-Muhajirin, Ansor, mengkonfirmasi tentang Siti Aisyah, dan pendapat mereka mayoritas bahwa istri Nabi adalah orang yang baik. Nah, sampai kemudian satu saat Nabi mendatangi rumah orang tuanya Siti Aisyah yang juga sahabatnya, dan Siti Aisyah juga sedang ada di situ, langsung mengkonfirmasi kepada Siti Aisyah dengan satu kalimat yang nanti menunjukkan bahwa Nabi tidak tahu menahu dengan kejadian ini, dan Nabi juga bingung apa yang harus dilakukan. Nabi kemudian berkata, wahai Aisyah, aku telah mendengar mengenai apa yang dibicarakan orang-orang terhadap dirimu. Jika engkau tidak bersalah, pasti Allah akan membebaskan dirimu, dan jika engkau melakukan dosa, mintalah ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mendengar itu, Siti Aisyah tidak bisa menjawab ya, termasuk minta pendapat ibunya, bapaknya juga sama. Saya tidak bisa menjawab apapun ya, dan mereka juga tidak tahu harus di posisi seperti apa ya. Sampai kemudian tidak ada jawaban saat itu ya, sampai kemudian masing-masing pulang orang tuanya dan Siti Aisyah masuk ke kamar, tapi Nabi kemudian masih berdiam di situ, dan disitulah kemudian turun wahyu ya. Siti Aisyah mengetahui itu dari cara dan tanda-tanda kalau kemudian Nabi mendapatkan wahyu ya. Biasa Nabi kemudian merasakan lemas ya, setelah itu keluar keringat dan yang lainnya. Tapi setelah itu, setelah proses beberapa menit, kemudian di wajahnya terbersit senyuman ya, yang menandakan bahwa sudah ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi merasakan bahwa kabar yang diberikan adalah kabar baik ya. Sampai kemudian Nabi mengatakan, bergembiralah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskan kamu ya. Nah, jadi setelah itu Nabi mendapatkan wahyu itu ya. Dan maaf ya, tadi juga ada satu episode ya, di mana orang tuanya masih ada. Ibunya itu menyuruh Aisyah untuk kemudian berdiri dan mengucapkan terima kasih kepada Nabi. Tapi apa yang kemudian disampaikan Siti Aisyah, beliau mengatakan, tidak, demi Allah aku tidak akan berdiri berterima kasih kepada Nabi, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah, karena dialah yang telah menurunkan pembebasanku ya. Nah, setelah itu baru turunlah ayat yang mengklarifikasi kejadian itu dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 21 ya, cukup panjang.
Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seorang dari mereka mendapatkan balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya adalah azab yang besar. Ya. Nah, setelah mendapatkan kabar itu, ya tentunya ini satu satu hal yang ditunggu, ya, yang diharapkan sehingga menjadi jelas dan clear lah urusan itu, ya. Nah, tapi juga ada satu ayat yang menguatkan di ayat dua-duanya, yaitu kaitan dengan sikap Abu Bakar As-Siddiq, ya, bapaknya, yang dia selama ini menyantuni tadi Mastoh namanya. Mastoh ini yang kemudian salah seorang yang juga menyebarkan berita itu senantiasa disantuni oleh Abu Bakar As-Siddiq karena dia miskin dan yang lainnya. Sampai Abu Bakar mengatakan bahwa saya tidak akan lagi menyantuni si Mastoh ini, ya, disebabkan karena kabar berita yang sangat luar biasa ini. Tapi kemudian dijawab oleh Allah dalam ayat berikutnya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberikan bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampuninya, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Setelah mendengar itu, Abu Bakar kemudian mengklarifikasi lagi pernyataannya, dan dia kemudian mengatakan bahwa aku ingin mendapatkan ampunan Allah, sampai kemudian dia kembali menyantuni Mastoh ini. Nah, setelah kabar ini sekalian, Nabi kemudian mengumpulkan para sahabat, Nabi menyampaikan khutbahnya dan juga menyampaikan ayat ini, sampai kemudian diberikan penjelasan, sampai kemudian terakhir Nabi mengatakan bahwa yang melakukan harus mendapatkan hukuman, ya. Jadi 3 orang yang mendapatkan hukuman dengan cara didera, ya, jadi had itu adalah Mastoh bin Usasah, Hasan bin Thabit, dan Hammah bin Jahsy. Inilah yang kemudian menjadi sumber dari desas-desus berita fitnah ini menyebar sampai ke seluruh kalangan kota Madinah, ya. Nah, itu sekalian cerita atau kisah Sirah Nabawiyah episode berita bohong, ya. Dan ini cukup mengganggu dalam banyak hal, ya, ritme kehidupan Nabi, ya, karena memang langsung berhubungan dengan keluarga beliau. Nah, apa yang kemudian coba diangkat atau hikmah apa yang bisa diambil dari peristiwa ini, ya, memang tidak terlalu banyak sekalian, tapi dipastikan bahwa yang pertama di awal sudah disampaikan bahwa berita ini termasuk dari sekian banyak bentuk penyiksaan atau ujian paling berat, ya, yang dirasakan oleh Nabi, ya, dan cukup menyita energi, menyita pikiran, menyita perasaan, ya. Dan tadi ditakdirkan wahyu yang mengklarifikasi itu datang 1 bulan setelahnya. Bisa dibayangkan, ya, sekalian, apa yang dirasakan oleh Nabi hari tiap harinya, waktu demi waktunya, ya. Beliau merasakan beban yang luar biasa, dan ini lebih berat beliau katakan dari bentuk-bentuk penyiksaan yang lainnya. Nah, dari sini ada beberapa hal. Kenapa tadi ayatnya mengatakan, ya, ada satu kalimat bahwa berita bohong ini adalah sesuatu yang baik, ya. Janganlah kamu mengira bahwa berita bohong ini buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Nah, ini karena sekalian peristiwa ini menekankan satu hal, ya, dan prinsip bagi kita kaitan dengan kepribadian Muhammad sebagai seorang nabi, ya, yang menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak mempengaruhi kedudukan beliau sebagai seorang nabi, ya. Dan hal-hal yang terkait dengan karakter dan yang lainnya itu kemudian mengurangi keraguan dari kaum muslimin dan sahabat-sahabatnya.
Artinya peristiwa bohong ini di satu sisi memang melelahkan, tapi di satu sisi kemudian menguatkan kaitan dengan bahwa Muhammad betul adalah seorang nabi, ya, dengan segala tanggung jawabnya. Nah, tapi dari sini ada dua hal juga yang ingin disampaikan kaitan dengan kenapa begitu lama ayat itu hadir, ya. Kenapa begitu lama wahyu klarifikasi itu diturunkan? Nah, karena ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama kaitan bahwa dalam diri Nabi kita itu ada dua dimensi lah begitu. Dimensi beliau sebagai manusia biasa dan dimensi beliau sebagai seorang nabi, ya. Nah, kedua hal ini harus dipahami oleh kita. Di saat mana kita melihat beliau sebagai seorang manusia biasa, dan di saat mana kita melihat bahwa beliau adalah seorang nabi dan rasul. Nah, untuk urusan ini Nabi diberikan satu tadi, ya, potensi peluang dan satu kesempatan oleh Allah untuk kemudian mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa Muhammad adalah seorang nabi. Walaupun beliau merasakan penderitaan sebagai seorang manusia biasa, ya. Jadi bisa kita bayangkanlah kalau kemudian istri kita mendapati hal itu, tentunya kita pun merasakan kegalauan dan yang lainnya, ya. Nah, tapi peristiwa ini memberikan satu penekanan kepada kita, ya, bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang pasti merasakan hal yang sama kalau itu kemudian terjadi dengan kita. Nah, hanya saja bahwa di dalam dirinya tetap beliau adalah seorang nabi yang diberikan maksum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun tadi ada batas-batasannya. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan bahwa wahyu tidak berkaitan dengan perasaan jiwa. Wahyu tidak berdasarkan feeling. Wahyu tidak berdasarkan emosi dan yang lainnya. Kalau kemudian wahyu datang dengan seperti itu, maka Nabi pasti akan bisa menyelesaikan dalam waktu 1-2 hari. Klarifikasi beres, ya. Nah, tapi wahyu tidak datang seperti itu, karena dia sifatnya universal, malah menjadi pedoman hidup bagi kita sampai nanti yaumil akhir. Oleh sebab itu wahyu tidak boleh terpengaruh oleh kehendak, keinginan, perasaan yang itu muncul dari seorang manusia atau seorang nabi yang diutus, ya. Ini semakin menegaskan kepada kita, ya, bahwa apa yang kemudian terjadi kepada beliau, ya, dengan segala konsekuensinya itu bagian dari skenario yang sudah disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya dari sekian banyak pernyataan, ya, terutama yang tadi, ya, bahwa Nabi meminta beliau untuk bertobat, kemudian untuk minta ampun kalau bersalah, dan kemudian lain-lainnya, itu menunjukkan bahwa Nabi kita tidak mengetahui permasalahan itu, dan Nabi kita dalam beberapa hal memang tidak mengetahui hal-hal yang gaib, ya, yang itu memang sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi kita tidak mengetahui tentang kiamat, ya, atau sesuatu yang barangkali ada di masa depannya kecuali Allah memberitahukannya. Nah, itu bagian dari bahwa beliau adalah manusia tapi yang kemudian diutus menjadi seorang nabi. Dan yang terakhir, yang sekalian, dari hikmah ini adalah kaitan dengan hukuman yang diberikan kepada 3 orang tadi, ya, yang menjadi konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Abdullah bin Ubay itu tidak dihukum? Kenapa yang kemudian menjadi sumber utama dari informasi ini tidak dicambuk, tidak didera? Nah, inilah dalam tanda kutip kelihayan dari Abdullah bin Ubay. Jadi ternyata Abdullah bin Ubay itu menyebarkan informasi ini itu dengan satu trik di mana dia tidak menjadi seolah menjadi tokoh utama di mana informasi itu menyebar. Nah, jadi dia mengatakan, bercerita kepada 3 orang itu seolah itu berasal dari orang lain. Kata si A, kata si B, saya mendengar begini bla 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 bla, ya, apa menyebutkan kalimat ini dari aku, ya.
Nah, sehingga ketika dikonfirmasi ketiga orang itu, dia mengatakan bahwa saya dapat dari Abdullah bin Ubay, tapi Abdullah bin dari si A, si B, si C segala macam. Ya. Nah, sehingga dari situ tidak ada hukum yang bisa menyentuh Abdullah bin Ubay ini, karena strategi dia dalam menyampaikan informasinya bagaimana dia selamat dari semua hukuman yang ada. Ya. Nah, makanya Abdullah bin Ubay itu tidak mendapatkan hukum cambuk. Ya. Nah, disebabkan karena cara dia menyampaikan, walaupun tentu ini tidak boleh dicontoh. Ya. Itu barangkali Bapak sekalian ya, yang bisa diambil dari kisah ini ya. Mudah-mudahan tentunya apa yang tersaji dalam Sirah Nabawiyah dari sekian banyak episode yang ada itu sesuatu yang pastinya akan terjadi juga pada kita saat ini, dan itu berlaku sampai nanti yaumil akhir. Mudah-mudahan ini memberikan satu ya informasi kepada kita ya, bahwa sudah banyak kejadian peristiwa ataupun yang lainnya yang itu akan berulang pada masa yang akan datang, dan bagaimana mengantisipasinya. Mudah-mudahan ini semua menjadi rujukan bagi kita, menjadi panduan bagi kita, menjadi petunjuk bagi kita dalam rangka kita yang menyukseskanlah kehidupan kita sampai kita mendapati balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.